Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, students. Morning. Good morning. Alright, how are you today? I'm fine. And you? Yes, I'm fine too. Alright, before we start our class, I would like to check your attendance first. So please turn on your camera. Right, finish. Okay. Before we start our new discussion, I would like to ask you about our last topic. Nah, jadi minggu lalu kita sudah bahas materi, yaitu materi tentang apa? Description text. Description text ya. Nah, jadi pertanyaan Miss sekarang, kalian masih ingat apa itu description text? What is a description text? But how to describe something. Yes, good. Okay. I hope you already understand about this topic ya. Jadi Miss harap kalian sudah paham tentang topik kita yang terakhir. Nah, now we are going to the new discussion. It is about procedure text. Nah, jadi minggu lalu Miss udah minta kalian untuk cari informasi tentang text procedure. Have you searching all of the information about procedure text, students? Kan sudah cari tahu nggak informasi tentang text procedure? Sudah? Yes, Miss. Little. Oke. Sekarang apa itu text procedure? Procedure text. Yes. What is a procedure text? Yes, Tio, please. Procedure text is the text that explains us or helps us how to make something. Okay. Okay. So Tio sudah jawab. Dia bilang text procedure itu tentang sebuah teks yang mempelajari atau yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sesuatu, ya kan? Kamu punya definisi lain selain dari Tio? Mungkin menggunakan bahasa lain? Oke. Ada? Oke. Oke. Oh, yes. Yes, Eri, please. With you, Miss. What? Yes. Same with you. I agree. Jawaban Tio, Miss. Oh, do you agree with Tio answer? Yes. Yes, Miss. Okay. I think good. Okay, good. Okay, jadi Tio tadi bilang bahwasannya teks prosedur itu adalah teks untuk menyusun sesuatu atau untuk menjelaskan kepada seseorang ketika kita ingin membuat sesuatu. Nah, jadi mari kita buktikan. Let's we prove it. It is right or not? Itu benar atau tidak? Nah, jadi di sini Miss ada picture. I have a picture. Then you must pay attention with the picture, with this picture. Oke, bentar ya, Miss tampilkan dulu bentar ya. Oke, Miss. Ini dia gambarnya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Miss. Oke, jadi kamu harus menyusun kalimat setelah ini, tapi kalimatnya harus sesuai dengan gambar. Ini gambar tentang how to make orange juice. Jadi kamu perhatikan dulu gambarnya. Miss juga tadi udah ada yang kirim di grup kita ya, di grup WhatsApp. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada gambarnya. Nih kalian bisa lihat. Kelihatan gambarnya? Yes, Miss. Yes, Miss. So there are 5 sentences here. So you have to arrange all of the sentences related to the picture. Jadi semua gambar itu harus kamu susun sesuai dengan gambar tadi. Semua kalimat itu masuk Miss harus kamu susun dengan gambar tadi. Oke? Bisa? Bisa? Bisa, Miss. Okay, good. I will give you 2 minutes to arrange sentences. Okay? Start from now. Okay, finish ya.
Oke, Yes, finish. Miss. Finish. Oke. Mari kita diskusikan ya jawabannya. Oke. Nah, tadi kalian sudah lihat gambar. Ya kan? Ini gambarnya. Nah, gambar ini tentang apa? Tentang how to make orange juice. Orange juice. Nah, ya betul Debbie. Bagaimana cara buat jus jeruk? Oke. Nah, jadi tadi kan seperti Miss bilang, kalian harus susun kalimat-kalimat ini sesuai gambar ya kan? Nah, mari kita lihat gambarnya dulu. Nih. Oke. Di sini ada gambar pertama. Nih, gambar pertama. Apa yang cocok atau apa kalimat yang cocok untuk gambar pertama itu? Nih, dari sentences tadi. Or we also call as what number? Number 3. Oke, prepare some orange. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat gambarnya. Ya, benar. Sediakan beberapa jeruk dan juga gula ya. Ini nanti Miss tambah gula ya. And sugar. Oke. Nah. Oke. Great. Good ya. Nah, jadi kan ketika kita ingin membuat sesuatu, otomatis kita harus menyediakan sesuatu dulu. Soalnya kan nggak mungkin kita bisa buat sesuatu, tapi kita nggak tahu bahannya apa, ya kan? So we have to prepare something before we do anything. Okay? Okay, good. Now, what is the second steps? What's number? About the second steps. Number 4. I think Number 4 is I think for me. Yes, I think good. Alright, number 4. Nah, kalimat number 4 tentang apa di situ? After that, peel the orange and remove the seeds. Okay, good. Good ya, sesuai dengan gambar ya, related to the picture ya. Nah, siapa yang mau translate nomor 4 itu? Kalimat nomor 4, siapa mau? Please. Tio, mungkin? Yes, Tio. Number 4. Ya. Setelah Habis itu, ini Miss tanya yang lain ya. Oke, siap nih. Number 4. Setelah itu pas jeruknya Ya. dan buahnya. Ya. Ya, benar. Yes, right. After that, peel the orange and remove the seeds. Setelah itu, kupas jeruknya dan buang bijinya, betul ya? Nah, oke. Now we are going to the next steps. Ica, nomor berapa, Ca, untuk step selanjutnya? What's number? Number 5. Number 5. Apa itu number 5? Put all ingredients into a blender. Oke. Good ya. Semua Ya, benar. dalam blender ya, Miss. Ya, benar. Satukan semua bahan-bahan, kemudian masukkan ke dalam blender. Oke, good ya. Oke, good. Now we are going to the fourth ya. Keempat ya. Steps keempat ya. The last steps. Yes, Miss. Step keempat atau udah the last ini? Step keempat ya. Yes, Miss. Nah, step keempat. Debbie, jawab. Number 1, Miss. Then Oke, number 1. It in about 5 minutes. Oke, good. Oke, good ya. Apa itu artinya, Debbie? Blender hingga halus sampai 5 menit. Ya, oke, good. Nah, jadi it is related to the picture. Nah, jadi kan di gambar ini, nih, di gambar yang ke urutan keempat, ya itu kan kalian bisa lihat gambar blender, di dalamnya tuh udah ada jeruk, sudah di blender ya kan. Jadi pas urutannya itu yaitu nomor 1 tadi, blend until smooth and enjoy it about 5 minutes. Oke, terakhir ya. Nah, siapa terakhir? Yang jawab terakhir Eri ya, jawab. Steps terakhir dari gambar ini related to the picture. Nah,
answer, Miss. Yes, you answer. Miss, I think Miss. Ya, number 2 ya. Karena kan tadi yang lain juga semua udah disebut. Tinggal yang ini, yang number 2 last. Serve the original orange juice. Apa artinya itu? Yang terakhir tuh. Heri, apa artinya? Yes. Yang terakhir, jadilah jus yang asli, Miss. Ya, good ya. Jadi artian terakhir itu jus yang kamu buat itu sudah bisa disajikan. Nih. Bukan diminum, Miss. Iya, sajikan bisa diminum ya. Oke, good ya. Oke. Kalian sudah menjawab beberapa kalimat tadi. Kalian sudah menyusun beberapa kalimat yaitu tentang cara membuat jus jeruk. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa pahami kalau misalnya kalimat-kalimat yang sudah kalian susun tadi itu termasuk kepada contoh dari teks prosedur. Nah, iya benar karena di dalamnya itu ada langkah-langkah, kemudian di dalamnya itu ada cara untuk membuat dari jus tadi. Berarti benar ya yang dikatakan kawanmu tadi, jawaban tadi bahwa procedure text is a text that explain or that tell or that describe about how to make something. Nah, jadi kan ini contohnya tentang how to make orange juice. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Nothing, Miss. Oke, no question ya. Oke. Selanjutnya. Nah, seperti biasa dalam suatu teks. Dalam suatu teks itu kan pasti ada yang namanya struktur teks ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja struktur teks dari teks prosedur. Nah, yaitu di sini Miss sudah ada buat, yaitu ada 3. The generic structure of procedure text itu ada 3. Nah, kalian bisa lihat ya di Zoom kalian. Itu yang pertama itu adalah goal. Ya kan? Goal. Yes. Or in Indonesia we also called as tujuan atau maksud. Ya. Goal, tujuan atau maksud. Nah, dari contoh yang sudah kalian susun tadi, mana di sini yang termasuk goals-nya? Last steps. Yes, The last steps. Yes. Serve the original orange. Oke. Tadi Tio jawab tujuannya itu terdapat di bagian terakhir. Nah, last serve the original orange juice. Nah, iya benar ya. Untuk mengetahui bagian dari goal atau maksud atau tujuan, itu bisa saja kita lihat dari langkah akhir. Kan di dalam langkah akhir biasanya dalam teks prosedur tuh dia pasti langsung ngasih tahu apa yang udah jadi kan. Nah, yang udah jadi itulah yang menjadi goal atau tujuan atau maksudnya tadi. Nah, yes. Jadi goalnya itu adalah about how to make orange juice, yaitu tujuannya itu adalah untuk membuat jus jeruk gitu. Okay. Now we are going to the second structure, which is the second structure is ingredients. Nah, atau disebut dengan bahan-bahan. Di sini tadi kita belum buat ya bahan-bahan. Nah, kalau kalian masih fokus, apa saja tadi bahan-bahan dalam membuat jus jeruk tadi? Orange and sugar. Sugar, Miss. Yes, right. Orange and sugar. So you have to put the ingredients. Yeah, good ya. Okay. Now we are going to the last structure. Nah, the last structure di sini ada step. Nah, step itu apa? Itu disebut dengan langkah-langkah. Langkah-langkah ya. Ini langkah. Nah, jadi di dalam prosedur teks itu langkah-langkah itu udah menjadi kunci utamanya ya. Soalnya kan kalau misalnya nggak ada langkah-langkah, gimana kita bisa ngerjain sesuatu, ya kan? So, it is the example of steps. Jadi yang kalimat yang kalian susun tadi itu termasuk ke dalam langkah-langkah yang kalian susun tadi yang kelima itulah langkah-langkah. Nah, so
there are three the general structure of procedure text. The first is goal. The second is ingredients. Yes, Ingredients. and Step. yes, and the last is step. Okay. Any question? Ada pertanyaan? Okay, no question. Good. Oke, sekarang kita masuk kepada language feature. Language feature. What is a language feature? Ya, itu tentang penggunaan bahasa. Jadi sekarang kita mau analisa apa saja bahasa yang digunakan dalam text procedure. Nah, yang pertama, of course, this procedure text use simple present tense. Ya kan? Kenapa dia menggunakan simple present tense? Kenapa? Karena dia ini berlangsung saat sekarang. Ya kan? Kalian sudah pelajari dulu di kelas. Ya kan? Karena dia berlangsung saat sekarang dan dia tuh tidak ada membahas tentang future, nggak ada membahas tentang past. Jadi dia membahas tentang apa yang terjadi sekarang. Terus tiap-tiap kalimatnya juga sederhana, ya simple present tense. Ini kan contoh, serve the original orange juice. Jadi di sini dia masih menggunakan tenses yang lebih sederhana atau simple present tense. Oke. Yang kedua yaitu apa yang kedua? Use common sentence. Common sentence, yes. Yes. Common sentence itu maksudnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah. Kalimat perintah. Nah, di kalimat tadi, mana yang termasuk kalimat perintah di sini? Masukkan Iya. Hah? Siapa yang ngomong, all Debbie? ingredients into a blender. Put Number 5. 5 put. Ya, Number benar. Ya, benar. Put. Three Yes. All prepare. ingredients into a blender. Yes, benar. Put, kemudian prepare, kemudian serve, kemudian peel, remove, itu semua termasuk kepada common sentence. Kalimat ya. perintah. Ya, kalimat Yes, perintah. Miss. Jadi kalian udah pernah pelajari dulu ya. Jadi Miss nggak jelasin lebih dalam ya. Kalian cukup pokoknya kalimat perintah itu yang dia nyuruh kita itu untuk melakukan sesuatu. Contohnya tadi kan seperti yang Ica bilang tadi put ya kan. Seperti yang kalian bilang seperti yang Eri bilang tadi juga blend. Nah, itu juga termasuk semuanya dan prepare, kemudian remove itu termasuk kepada common sentence. Oke. The third one is use action verb. Nah, kata kerja yang menyatakan sebuah reaksi. Nah, kata kerja di sini seperti apa? Contohnya apa? Prepare. Ya, good. Prepare. Prepare, put, itu juga termasuk kepada kata kerja. Di sini juga ada remove. Remove itu membuang. Kemudian ada peel, mengupas. Itu semua masuk kepada kata kerja ya. Oke, good. And then the fourth is use temporal conjunction. Nah, kata penghubung, ya kan? Kalian masih ingat kan apa saja kata penghubung? Itu banyak di English. Ada then, after that, last, first, second one, first, second, third, fourth, ya kan? So, mana yang termasuk dengan temporal conjunction di sini? Kata-kata mana? Last, after that. Ya, Last. ya. Pas ya. Yes. Last, kemudian after that. Nah, kadang pun di sini kalian bisa tambahkan. Misalnya kan, first, prepare some orange and sugar. And then after that, peel the orange and remove the seeds. Third, blend until smooth. Third, put all ingredients into a blender. And then fourth, kalian bisa gunakan gitu ya kata-kata yang seperti Miss bilang tadi. Oke. Good ya. Nah, yang terakhir. Oke, good ya. Oke, yang terakhir.
use adverbs of time, place, and manner. Nah, ini apa maksudnya? Ada yang paham ini maksudnya apa? Oke, maksud ya betul, menunjukkan kata tempat, kata waktu, kemudian menunjukkan manner. Manner itu artinya menunjukkan kata keterangan yang berunjuk kepada satu benda atau satu kata kerja maksud Miss. Nah, di sini adverbs of time. Jadi dia ada mengasih tahu waktu. Nah, di sini tadi juga ada kan contoh waktu. Di mana coba? Kalau kalian masih ingat. Yang dia ngasih tahu waktu. Ya, waktu. Yes, good. 5 minutes. Oke, good ya. Di 5 minutes. Ini masuk kepada use adverb of time. Oke, itu beberapa bahasa, penggunaan bahasa yang digunakan dalam text procedure. So, sejauh ini apa ada pertanyaan? Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Nothing, Miss. Nothing, oke ya. No question. Oke, jadi sebagai kesimpulan, before we close our discussion, nah jadi Miss mau kasih kesimpulan tentang pembahasan kita pada pagi ini, yaitu tentang text procedure. Nah, text procedure tadi itu adalah is a text that talk about how to make something, how to create something. So the purposes of this text is to tell the readers, to tell all of the people about how to make something. For example, here how to make orange juice. Jadi kan contohnya di sini tentang buat jus jeruk tadi. Jadi itu tujuan dari text procedure. Nah, kemudian sebenarnya apa sih guna kita mempelajari text procedure itu? Nah, gunanya itu adalah mungkin nih suatu saat entah Debbie misalnya suatu saat pengen jadi seorang chef. Nah, waktu Debbie jadi seorang chef kan pasti Debbie bakal jual resep-resep. Itu kan udah banyak nih sekarang. Nah, disinilah kalian gunakan teks prosedur ini. Kan kalian pastinya harus gunakan bahasa yang bagus, bahasa yang formal sesuai dengan struktur dan kaidah, ya kan? Nah, jadi ketika Debbie jadi chef, kemudian dia menjual resep-resep rahasianya, kan dia pasti menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai struktur tadi. Apalagi kalau misalnya Debbie tuh jadi chef, kemudian dia menjual resepnya tuh go international kan. Jadi dia pasti pakai bahasa Inggris yang bagus ya kan. Atau misalnya kalian pernah nggak nengok, kalian misalnya dulu waktu kalian adik kalian beli robot-robot, itu kan kayak ada kertas gitu kan. Dia kasih tahu petunjuk pemakaiannya kan. Pernah nggak dulu? Iya, Pernah lihat? Miss. Pernah. Nah, ya pernah Set kan. Nah, merangkai itu. mobil-mobilan. Nah itulah gunanya procedure text. Nah, oke, good ya. Alright, untuk tugas minggu depan, buat kelompok, kemudian kalian cari sesuatu yang dipraktekkan langsung. Cuman karena kita dari Zoom, ya udah berarti nanti kita buat video aja ya. Video nanti untuk tugas selanjutnya nanti bakal Miss kasih tahu lewat grup kita ya. Oke. Sampai sekarang belum ada pertanyaan. Nothing, Miss. I know all. Oke, good ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, thank you so much for your attention. I'm sorry for my mistakes. Miss, minta maaf kalau misalnya tadi Miss ada salah. Terima kasih banyak. And then, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you. Don't forget to your homework ya. Okay. Okay, Miss.